Pendidikan saat ini bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai dengan baik. Bentuk penilaian yang dimaksud meliputi penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penilaian formatif dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan menggunakan lebih dari satu teknik yang berbeda dalam satu kali tatap muka, sebagai bagian dari praktik keseharian dalam proses pembelajaran di kelas. 3 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian formatif adalah terintegrasi dalam proses pembelajaran, melibatkan peserta didik, mencakup perkembangan penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta memperhatikan motivasi, gaya belajar, dan respons peserta didik terhadap pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan penilaian formatif meliputi 3 tahapan, yaitu 1. Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik yang tepat. Kedua, pengolahan dan interpretasi data dilakukan oleh pendidik secara cepat, bersifat informal, dan menggunakan pedoman penskoran yang fleksibel. Ketiga, pengambilan tindakan mencakup pemberian umpan balik, refleksi, dan tindak lanjut berupa penentuan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Teknik yang dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data, diantaranya teknik observasi atau pengamatan, bertanya atau questioning, diskusi, exit atau admit slips, lembar catatan belajar peserta didik, dan berbagai teknik lainnya. Salah satu bentuk kegiatan dalam tahap pengambilan tindakan pada penilaian formatif adalah pemberian umpan balik. Umpan balik adalah komentar positif yang diberikan oleh pendidik dalam bentuk tertulis atau lisan kepada peserta didik untuk memberikan motivasi agar mencapai kompetensi yang optimal. Umpan balik juga dapat diberikan secara nonverbal, dalam bentuk ekspresi wajah, gerak-gerik, senyuman, isyarat tangan, dan lain-lain. Pemberian umpan balik dapat dilakukan sesaat setelah satu teknik dilakukan, pada saat atau ketika satu teknik sedang dilakukan, beberapa saat setelah satu teknik selesai dilakukan, sesuai dengan teknik yang digunakan. Setelah umpan balik diberikan, guru dan peserta didik melaksanakan refleksi. Refleksi yang dilakukan oleh guru berupa telaah terhadap pelaksanaan pembelajaran secara kritis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan, refleksi yang dilakukan peserta didik berupa ungkapan perasaan pesan dan kesan atas pembelajaran yang telah diikuti. Refleksi dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya observasi bersama guru lain, observasi oleh guru lain, laporan evaluasi diri, catatan harian, jurnal pembelajaran, video pembelajaran, pertanyaan lisan, penelitian tindakan kelas atau PTK. Kegiatan terakhir dalam tahap pengambilan tindakan pada penilaian formatif adalah tindak lanjut. Bentuk tindak lanjut mengarah pada perbaikan strategi pembelajaran berikutnya yang lebih efektif. Bagaimana gambaran pelaksanaan penilaian formatif pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan? Contoh penilaian formatif pada kompetensi sikap dengan teknik observasi. Teknik observasi dapat dilakukan dengan mencatat perilaku ekstrim peserta didik dalam proses pembelajaran, memberikan umpan balik, kemudian melakukan tindak lanjut. Contoh umpan balik positif untuk sikap baik adalah Ananda hebat, Ananda luar biasa. Sedangkan untuk sikap kurang baik adalah Ananda pasti bisa mengubah kebiasaan seperti ini. Sebagai tindak lanjut, kejadian tersebut dicatat pada jurnal guru sebagai pantauan untuk pertemuan berikutnya. Contoh penilaian formatif pada kompetensi pengetahuan dengan teknik pertanyaan yang dibuat siswa. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik tentang suatu topik atau kompetensi tertentu dan membiasakan berpikir kritis. Langkah yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, mintalah peserta didik membuat pertanyaan secara tertulis tentang topik atau kompetensi tertentu dan menjawabnya. Kedua, diskusikan atau analisislah hasil pekerjaan peserta didik untuk memperoleh informasi kompetensi yang dikuasainya, yaitu
level tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, berikan umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik dan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi peserta didik serta analisis guru berdasarkan kelompok level dapat berupa untuk kelompok level tinggi, misalnya, sukses ya, Ananda telah berhasil membuat pertanyaan dengan baik. Coba buat pertanyaan lain agar mendalam informasinya. Bentuk tindak lanjut lainnya dapat berupa pemberian kesempatan pada peserta didik yang sudah mencapai level tinggi untuk mendampingi atau membantu temannya yang masih di level sedang atau kurang. Untuk kelompok level sedang, misalnya, semangat ya, sedikit lagi Ananda berhasil membuat pertanyaan level tinggi, teruslah berlatih agar lebih baik. Untuk kelompok level rendah, misalnya, terus semangat ya, Ananda pasti bisa membuat pertanyaan yang lebih baik, teruslah berlatih dan jangan menyerah. Contoh penilaian formatif pada kompetensi keterampilan dengan teknik daftar cek. Teknik daftar cek ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek keterampilan pada konten tertentu yang sudah dikuasai peserta didik, sekaligus memfasilitasi peserta didik untuk mencapai target-target keterampilan yang ditetapkan. Teknik daftar cek dapat digunakan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tetapkan tujuan dan aspek-aspek keterampilan yang harus dikuasai. Kedua, buat daftar cek berupa tabel dan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau di kelas. Ketiga, amati peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran dan beri tanda centang pada aspek yang sudah dikuasai. Keempat, hitung persentase peserta didik yang menguasai sebagian dan menguasai semua aspek keterampilan yang sudah ditetapkan. Kelima, beri umpan balik dan tindak lanjut. Dalam pembelajaran, teknik ini dapat diterapkan dengan memberikan tabel tentang waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik. Peserta didik yang menguasai sebagian aspek dalam memahami tabel tersebut diberikan umpan balik dan tindak lanjut berupa kalimat, "Bagus, Ananda sudah mengerti maksud angka-angka pada tabel, dan lanjutkan mencari selisih waktu dekomposisi pada kedua tabel tersebut." Bagi peserta didik yang sudah menguasai semua aspek, diberikan umpan balik dan tindak lanjut berupa kalimat, "Luar biasa, Ananda sudah memahami makna tabel dengan sangat baik. Sekarang, cobalah pahami tabel yang lain." Penilaian formatif bukan untuk menentukan skor capaian peserta didik, tetapi untuk mengetahui kesulitan dan perkembangan belajar, serta untuk memperbaiki proses pembelajaran.